Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad itu orang Arab atau orang Jawa? Orang Arab. Orang Arab. Quran dalam bahasa apa? Arab. Arab. Nyambung kan? Nabi Muhammad orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Kalau kita tanya sebaliknya kepada mereka, Isa atau Yesus itu orang apa? Orang Yahudi. Ibrani, bahasa Suryani atau Arab. Tapi Injilnya ditulis dalam bahasa apa? Yunani. Nyambung kan? Gak nyambung. Itulah kalau agama sudah rusak, nggak nyambung. Kalau kita masih nyambung. Paham saya? Nah, di sini. Versi bahasa Jermannya Paneka Dufter Pangatowana Isa Al-Masih Tolonan Nadewut Tolonan Ibrahim. Ngerti? Jerman mana itu? Jerman tahu ya? Paneka Dufter Pangatowana Isa Al-Masih Tolonan Nadewut Tolonan Ibrahim. Jadi disebut Isa Al-Masih, disebut Dawud, disebut Ibrahim. Loh, kenapa kok terjemahan begitu? Saya kebetulan di rumah itu punya namanya Alkitab Eden sebetulnya. Tahu Alkitab ya, tahu ya? Alkitab itu ya baik, Alkitab. Nah, kok nggak muncul Yesus Kristus? Kenapa? Karena kalau disebut Yesus Kristus, orang Madura apa itu? Iya kan? Coba kalau misalnya terjemahkan Paneka Dufter Pangatowana Yesus Kristus, orang Madura harus apa dia akan tembok. Ya tadi masih begitu. Tapi karena orang Madura sudah akrab Isa Al-Masih, Daud, Ibrahim, maka ketika mendapatkan Alkitab bahasa Madura, mereka kayak gak ada jarak. Nah, ini namanya strategi dakwah. Ini strategi dakwah, dan mereka berhasil masuk dalam konteks ini. Kalau bahasa Indonesianya, jangan di sini nanti aja. Bisa ditarik ke mana? Nanti di bawah. Di situ, meja situ. Kalau bahasa Indonesianya, inilah daftar silsilah Yesus Kristus. Tapi bahasa Maduranya, Paneka Dufter Pangatowana Isa Al-Masih. Loh, kenapa kok beda? Karena yang satu punya tujuan bisa mengkristenkan orang Madura. Makanya diganti pakai istilah Isa Al-Masih sesuai dengan Quran. Maunya, padahal di sini pakai Yesus Kristus dengan Belanda. Dan kalau kita tahu sekitar kita, mereka menyebutnya apa? Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Mereka biasanya itu mengatakan apa? Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Dan kenapa mereka menyebut itu? Karena pengaruh dari bahasa Belanda dan itu dari Yunani, Yesus Kristus. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, ini masalah. Karena agama itu sudah rusak, tidak bisa dilacak kebenarannya. Kalau ditanya, Injilmu yang kamu punya itu ditulis dalam bahasa apa? Mereka pasti jawab dalam bahasa Yunani. Kalau kita tanya lagi, apakah Yesus itu orang Yunani? Mereka akan jawab, bukan, dia bukan orang Yunani. Dia orang Ibrani yang bertutur dalam bahasa Suryani atau bahasa Arab. Dari mana bisa dibuktikan? Nah, ketika dia mau menghidupkan orang mati, apa yang dikatakan? Talitaku, wahai anak perempuan, bangkitlah. Atau ada orang buta supaya bisa melihat, dia berkata apa? Evata. Itu termaktub di dalam kitab Injil yang sekarang ini. Tapi apakah itu bahasa Yunani? Enggak. Bahasa Aram atau Suryani. Nah, sekarang kan masalah. Sebetulnya Yesus pakai bahasa Arab, tapi kok Injilnya dalam bahasa Yunani? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad itu orang Arab atau orang Jawa? Orang Arab. Orang Arab. Quran dalam bahasa apa? Arab. Arab. Nyambung kan? Nabi Muhammad orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Kalau kita tanya sebaliknya kepada mereka, Isa atau Yesus itu orang apa? Orang Yahudi. Ibrani, bahasa Suryani atau Arab. Tapi Injilnya ditulis dalam bahasa apa? Yunani. Nyambung kan? Gak nyambung. Itulah kalau agama sudah rusak, gak nyambung. Kalau kita masih nyambung.